Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Pagi ini kita kembali beribadah secara online dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Warta lisan kebaktian Minggu 26 Juli tahun 2020. Kebaktian Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata Cibubur. Majelis bertugas Penatua Febulus dan Penatua François. Pemandu pujian Bapak Rifki dan Ibu Yurita. Pengiring pujian Saudari Jeska dan Saudari Natasha. Pengisi pujian paduan suara Gloria. Multimedia dan sound system Penatua Joseph, Bapak Hari, Bapak Yosef, Bapak Richard dan Saudara Michelle Andrea. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Oleh malu
jadi baru diriku. Aku berhati memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jamak, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita dan doa pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kami datang ke hadirat-Mu. Pada saat kami ingin mengaku dosa, banyak hal-hal yang telah kami lakukan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat kami mengaku dosa, dan Kau akan memberikan sebuah pengampunan kepada kami. Dan kami berjanji Tuhan pada saat ini, kami tidak mau melakukan dosa yang kami lakukan kembali. Dan kami mau tetap tertuju hanya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya melalui firman yang akan kami baca, firman yang kami akan dengar, firman yang akan kami renungkan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini akan menuntun kami untuk keluar dari kegelapan, menuju terang-Mu yang ajaib. Dan kami mau berbagi Tuhan, membagikan setiap firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, melalui tutur kata kami dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 13, ayat 31 sampai dengan yang 33, lalu dilanjutkan ayat 44 sampai dengan yang ke-52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat retapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema Pagi. kita adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, kalau kita ditanyakan, pernahkah kita membayangkan seperti apa sorga itu? Jadi kok silakan merem gitu ya, memejamkan mata, coba bayangkan pertama kali yang dibayangkan surga itu seperti apa? Minimal pasti warnanya putih. Kenapa harus putih? Kenapa enggak hitam? Karena sudah ada trademark dalam pikiran kita bahwa surga itu harus putih atau jangan-jangan penuh dengan taman bunga yang indah, lalu ada pagar yang besar, lalu dengan emas kelilingnya. Kalau kita membayangkan seperti apa surga itu, maka semua orang menginginkan masuk surga. Cuma kalau disuruh cepat-cepat enggak ada yang mau. Ya, semua orang menginginkan masuk surga, tetapi kalau disuruh cepat, Bapak mau cepat? Beloman, gitu ya. Banyak orang yang menginginkan surga, tetapi lupa. Orang-orang hanya memikirkan surga itu nanti. Tapi apakah benar? Apakah benar kalau kita hidup sebagai warga kerajaan sorga, berarti kita tidak memikirkan dunia ini, kita hanya memikirkan nanti. Kerajaan sorga yang hanya dipikirkan nanti membuat kita berpikir seperti ini. Bisa saja kita berpikir seperti ini. Hidup di dunia ini cuma sekali, enjoyin, nikmati. Sehingga segala sesuatu yang berbuat dosa, tenang aja, Tuhan kita akan Maha Pengampun. Kalau kita buat dosa, tenang aja, nanti hari Minggu ada pengakuan dosa. Kalau kita berpikir kerajaan sorga nanti, maka kita juga bisa, yang pertama kita hanya memikirkan nanti, yang sekarang enjoy, nikmati hidup. Dosa pun gak masalah. Tuhan kita Maha Pengampun. Atau yang kedua, kita menjadi orang yang hidup eksklusif, hidup yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan yang penting saya selamat, saya tidak peduli lagi kepada orang lain. Yang penting saya selamat, Tuhan telah memeteraikan saya. Sehingga saya hanya memikirkan surga itu nanti, bukan sekarang. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana pengajaran Yesus tentang surga? Di dalam Matius kita tahu, akan mengetahui setiap perumpamaan yang dijabarkan Yesus tentang kerajaan sorga. Ada 5 perumpamaan yang dijabarkan Yesus. Yang pertama biji sesawi, ragi, harta yang terpendam, dan mutiara yang terpendam, dan juga pukat yang dilabuhkan di laut. Kita akan membahas tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ini perumpamaan yang kembar. Yang pertama, kalau kita tahu yang namanya biji sesawi itu atau ragi itu kecil Bapak dan Ibu. Biji sesawi menurut Yesus kecil, benih yang paling kecil. Tetapi pada saat dia bisa berkembang, dia berbuah, dia melakukan segala sesuatunya, pada saat dia memupuk dirinya, dari yang kecil itu akhirnya bisa menjadi pohon yang besar sehingga mampu menarik burung-burung untuk bersarang pada cabangnya. Ini berarti kerajaan sorga adalah untuk semua umat manusia. Kalau ragi, Bapak dan Ibu, kalau ibu-ibu yang biasanya masak roti atau kue, ragi itu banyak atau sedikit dimasukkan? Harus pas sebenarnya, bukan harus banyak, harus sedikit, harus pas sebenarnya. Tetapi tidak terlalu banyak sekali Bapak dan Ibu. Harus pas dan bahan ini adalah untuk mengembangkan roti. Dan saat ragi diberikan dalam adonan maka adonan itu berkembang. Dan kerajaan sorga adalah sesuatu yang terlihat kecil. Tetapi jika dilakukan dalam kesetiaan maka bisa memberikan dampak yang besar. Itu ragi dan biji sesawi. Lalu kita lihat perumpamaan harta terpendam dan mutiara. Kerajaan sorga adalah sesuatu hal yang berharga, yang begitu berharga, sehingga setiap orang ingin melepaskan setiap hartanya yang dulu. Saya lebih memilih melepaskan harta ini supaya saya mendapatkan yang ini, mendapatkan yang baru. Kerajaan sorga membutuhkan sebuah pengorbanan dan perlu berjuang untuk mewujudkannya. Kerajaan sorga adalah sebuah harta yang luar biasa indah. Sehingga kita manusia lama rela meninggalkan yang lama lalu mau tertuju kepada kerajaan surga itu. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kalau kita bahas tentang perumpamaan tentang pukat.
Ini berhubungan dengan pemisahan orang benar dan orang yang tidak benar. Perumpamaan ini hendaknya membuat para pengikut Yesus memilih. Nah, ini memilih sebuah pilihan. Apakah mereka adalah ikan yang baik atau yang tidak baik? Kerajaan sorga adalah saat seseorang memilih untuk melakukan yang baik dan yang benar di dalam kehidupannya. Kita ambil contoh, Bapak dan Ibu, pada saat Salomo ditawarkan harta kekayaan dan hikmat, apa yang dia pilih? Yang dia pilih hikmat. Dia rela menukarkan segala sesuatunya. Yang penting saya mendapatkan hikmat dari Tuhan dibandingkan harta berharga lainnya. Oleh karena itu dalam 5 perumpamaan di dalam Matius ini, apa yang hendak Yesus ajarkan kepada kita? Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita diajak bertekun untuk melakukan sesuatu dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dan akhirnya bisa berdampak yang besar. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka ia akan setia dalam perkara yang besar. Yang kedua, para pengikut Yesus harus memilih hidup di dalam Yesus, karena itu adalah harta yang berharga dibandingkan yang lainnya. Yesus menginginkan setiap pengikutnya agar hidup rela menukarkan segala sesuatunya untuk hidup tertuju kepada Kristus. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, kita semua diajak untuk mengevaluasi diri. Apakah kita telah hidup dengan benar dan baik di dalam Tuhan? Yang keempat, yang utama juga, kita tidak boleh melupakan Taurat Tuhan, melainkan harus merenungkannya serta melakukannya setiap hari. Baik Bapak dan Ibu, pertama kali kita akan bahas tentang melakukan sesuatu hal yang dari yang kecil. Peribahasa, kalau kita tahu kan ada kata-kata ini, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Atau kita bisa ingat seorang yang bernama Roti Boy, Bapak dan Ibu. Pada saat dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Gak ada namanya, jangan dicari di Alkitab, saya baru menemukannya gitu ya. Jadi 5 roti dan 2 ikan kecil kan, kelihatan kecil. Bayangkan 5.000 orang, dia cuma ngasih 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita katakan 5 roti dan 2 ikan, kalau secara misalnya saya yang di sana, mungkin saya juga yang bagian nyinyirnya. Apa sih cuma kecil gini, mana mungkin bisa 5.000 orang, nggak mungkin seperti ini. Tapi kita bisa lihat, apa yang Yesus lakukan? Pada saat yang terlihat kecil itu, tetapi pada saat Yesus memberikan, ketulusan hati. Dari ketulusan hati si Roti Boy ini. 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi sisa 12 bakul. Kalau pada zaman sekarang pasti nggak ada, karena kresek itu sudah ditemukan. Ya, kalau 5 roti dan 2 ikan zaman dulu, sisa 12 bakul Bapak dan Ibu. Apakah kita bisa melakukan dari yang kecil? Bapak dan Ibu, kita bisa. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu Bapak dan Ibu, saya melihat, biasanya kalau di Instagram kan biasanya ada iklan gitu ya. Ada iklan, nah iklan itu dari salah satu website yang untuk memberikan bantuan. Ya, jadi website yang memberikan bantuan kepada orang yang lagi kesulitan. Nah, pada saat itu saya melihat ada seorang anak yang membutuhkan, yang sedang di kemoterapi. Yang bikin saya terenyuh adalah pada saat anak itu, dan ada videonya, anak itu cuma bilang, "Mah, Pa, kapan kita ke gereja lagi?" Anak itu di Singapura, dia harus di kemo terus menerus. Dia cuma tanya sama mama papanya, "Ma, Pa, kapan saya bisa ke sekolah minggu lagi?" Dan pada saat saya mengikuti ceritanya Bapak dan Ibu, lalu dia membutuhkan sekitar 2 miliar lebih harus di kemo dan yang lainnya, karena saya tahu pasti mahal luar biasa. Nah, pada saat itu saya bukan melihat ceritanya, bukan hanya melihat ceritanya, tetapi dari sumbangan-sumbangan orang. Sumbangan-sumbangan orang. Bapak dan Ibu, berapa sumbangan yang diberikan? 5 juta, 10 juta? Enggak. Ada yang cuma 10.000. Ada yang cuma 10.000. Tetapi dari yang kecil itu. Jadi bayangkan kalau 200 juta orang Indonesia nyumbang 10.000 aja. Berapa yang dapat? Dari yang kecil, yang terlihat kecil. Tetapi kalau bisa diajak dalam kebersamaan yang luar biasa, maka Tuhan bisa pakai. Dan anak itu
terbantu dalam hal ini. Ya kita doakan supaya dia bisa sembuh dan bisa ke sekolah minggu lagi. Dari yang kecil, melakukan sesuatu dari yang kecil. Sumbangan 10.000, 5.000, 40.000, 50.000 dan sebagainya, silakan. Tapi pada saat itu diberikan dengan ketulusan hati, Tuhan bisa membuat sesuatu yang kecil itu menjadi luar biasa. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, pada saat kita memilih hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti kita harus siap meninggalkan setiap dosa duniawi kita. Kita harus hidup erat di dalam Yesus adalah untuk mewujudkan kerajaan sorga di bumi. Kenapa? Karena yang Yesus bawakan pada saat Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pada saat Tuhan katakan kerajaan sorga ataupun kerajaan Allah, yang Yesus katakan bukan hanya nanti, tapi yang Yesus bawakan adalah bagaimana bisa membuat bumi ini sama seperti kerajaan di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kita harus melakukan itu sebagai pengikut Kristus. Kita harus memberikan ini loh contoh warga kerajaan sorga. Inilah contoh bahwa pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya, wah kelihatannya gereja baik, tetapi di luar ya sama aja. Di dalam gereja malaikat, di luar gereja jadi malaikat bertanduk. Tetapi Tuhan menginginkan kalau kamu memilih hidup di dalam Yesus, maka kamu harus meninggalkan segala dosa duniawi ini. Kamu harus meninggalkan sesuatu yang jahat ini. Tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Jadikan setiap kehendak Tuhan baik di bumi, di surga. Jadi kerajaan sorga bagi Kristus bukan hanya nanti. Tetapi bagaimana kamu bisa mewujudkannya di dalam dunia ini. Dan oleh karena itu kita harus mengevaluasi diri Bapak dan Ibu. Pada saat kita membaca kalau kita hidup sebagai warga kerajaan sorga, evaluasi pada saat ini. Apakah hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan di tengah keluarga saya? Silakan evaluasi diri kita. Yang kedua, apakah hal-hal yang benar yang sudah saya lakukan dalam pekerjaan saya? Apakah saya sudah menjaga tutur kata dan tindakan saya yang bisa saja melukai orang-orang di sekeliling saya? Apakah hari Minggu ini Bapak dan Ibu sudah melakukan yang benar di dalam Tuhan? Dan kita harus mengevaluasi diri kita. Pada saat kita membaca tema kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ini sebenarnya adalah sebuah tema untuk kita merefleksikan diri. Apakah saya sudah hidup, benar-benar hidup sebagai warga kerajaan sorga? Dan yang paling utama Bapak dan Ibu, kita tidak boleh melupakan Taurat Tuhan. Hidup di dalam kehidupan sehari-hari layaknya sebuah perjalanan kita ke tempat lain. Maka perlu ada panduan. Pada saat datang ke sini pun juga harus misalnya kalau saya tidak tahu tempat ini, saya harus pakai baik Google Maps ataupun Waze. Pertama kali saya datang ke sini saya bingung. Kenapa? Karena saya ngeliat loh, kok ini gerejanya kayak HKBP ya? Ternyata saya salah. Ternyata harus mutar lebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita di dalam hidup sebagai warga kerajaan sorga ada guide-nya, ada panduannya. Dan kita harus bisa terus hidup, kita harus jangan sampai melupakan Taurat Tuhan. Nah ini jadi refleksi, apakah kita sudah melakukan renungan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau membaca firman Tuhan? Bapak dan Ibu, bagi saya sangat mustahil kalau kita katakan bahwa kita tidak punya waktu. Aduh bahannya susah dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekarang udah online, kita saja sekarang pada saat ini ibadahnya online. Renungan di dalam Bible YouVersion itu juga sudah banyak luar biasa. Hanya dalam waktu 3 paragraf kita bisa membaca atau juga nonton dari via YouTube. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita katakan bahwa saya tidak ada waktu bukan karena kita tidak mau, tidak mempunyai waktu. Melainkan kita malas untuk membaca renungan. Kita memang tidak punya niat untuk membaca renungan. Kalau kita memang hidup sebagai warga kerajaan sorga, tunjukkan. Jadikan teladan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerajaan sorga bukan hanya nanti setelah kematian.
Tetapi kerajaan sorga adalah bagaimana kita yang adalah warga kerajaan sorga tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau akan terus memampukan kami untuk berjuang, untuk melawan segala suatu ketakutan, terkhususnya pada situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, kami yakin dan percaya pemerintah dan setiap jajaran dan aparat Tuhan telah membuat sesuatu hal yang baik. Dan kami mau Indonesia pun juga salah satunya menjadi negara yang bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Jauhkan kami juga dari segala kekhawatiran yang berlebihan. Kami yakin dan percaya tetap bahwa Engkau akan terus melindungi kami dan menyertai kami. Kau akan juga sertai Tuhan setiap anggota tim paramedis, tim medis, dokter-dokter dan suster-suster Tuhan yang terus berjuang Tuhan untuk merawat setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kau akan sertai mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kami juga bersedih Tuhan pada saat ini ada banyak juga tenaga medis yang harus meregang nyawa Tuhan karena COVID-19 ini. Tapi kami tahu bahwa mereka telah memberikan pengorbanan yang luar biasa pada saat mereka mau menjaga dan merawat pasien dengan COVID-19. Tuhan Yesus, buatlah Indonesia ini dapat terbebas dari COVID-19. Kami mau Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Terkhususnya pada saat ini kami juga percaya setiap gereja-gereja yang telah melakukan kebaktian on-site ataupun yang pada saat ini sedang melakukan kebaktian online dan berencana untuk melakukan kebaktian on-site. Kami percaya Tuhan Kau akan terus menyertai setiap keputusan-keputusan yang ada. Sehingga keputusan-keputusan yang ada bukan berdasarkan keputusan ego sendiri Tuhan, tetapi bagaimana kami juga melihat setiap keputusan kami harus kepada pro-living. Pada saat kami tahu Tuhan gereja jangan sampai juga menjadi tempat klaster dari penyebaran COVID-19. Tapi bagaimana gereja Tuhan dengan setiap keputusan-keputusannya, terkhususnya Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok ini. Pada saat mereka memutuskan yang terbaik, Engkau akan sertai dan buatlah kebaktian yang mereka rencanakan baik streaming dan onsite dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk anggota jemaat dan simpatisan yang pada saat ini sedang sakit. Saudari Irene Deviana, Ibu Lilik Hardi, Ibu Deri Mahardi, Bapak Butun Latif, Ibu Herliana Silalahi, Pendeta Diana Bahri, Ibu Nina Latif, Ibu Berta Manurung, Ibu Kris Huta Barat, Bapak Hertian, Bapak Joko Sumbogo, Bapak Leo Sariwating, Ibu Laniwati, dan Saudari Yasinta. Tuhan, pada saat mereka sedang mengalami sakit penyakit, Engkau rangkul mereka Tuhan, kuatkan mereka, dan yakinkan mereka bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan, dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Pada saat mereka tetap berserah, rasa kekhawatiran mereka hanya kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau akan sertai kami semua yang hadir di sini, dan juga yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya, walaupun kami belum bisa bertemu secara fisik, tapi biarlah Tuhan ini menjadi sebuah momen kami juga bisa berkumpul bersama keluarga. Dan kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami pun bisa bersama-sama kembali untuk bertemu secara fisik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja ketika nanti kita sudah bisa beribadah bersama lagi. Jemaat juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, persepuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja.
Jemaat berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji syukur hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih pada sampai dengan saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang semua juga berasal daripada-Mu Bapa. Ya Bapa, pakailah persembahan ini, berikan kami para penatua hikmat, kebijaksanaan agar dapat menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 432 ayatnya yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, bebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.